warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Ibu Sinta Bella. Apa kabar anak-anak yang soleh solehah? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar anak? Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami dan menjelaskan makna dari Asmaul Husna, yaitu Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap yang mencerminkan sifat-sifat Allah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa meneladani sifat-sifat Allah yang mencerminkan dalam Asmaul Husna. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Asma artinya nama-nama, Husna artinya baik. Asma al-Husna merujuk kepada nama-nama, gelar, sebutan, sekaligus sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah lagi baik. Pada pembelajaran hari ini kita akan khususkan kepada 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Semoga video ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemahaman dan juga penerapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada Al-Ghafar. Al-Ghafar berarti yang Maha Pengampun. Allah selalu siap mengampuni dosa-dosa kita sebesar apapun kesalahan yang telah kita lakukan, selama kita benar-benar bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Bagaimana cara kita meneladani Al-Ghafar? Yaitu yang pertama itu menutupi aib orang lain. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya apabila kalian mengetahui kesalahan, keburukan, atau dosa yang dilakukan orang lain, sekecil apapun, baik langsung atau dari orang lain, tidak boleh membukanya atau menceritakannya kembali kepada orang lain agar tidak menyebar dan diketahui orang banyak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, selalu memaafkan, di mana kita selalu memaafkan kesalahan orang lain, bahkan jika mereka telah melukai hati kita. Yang ketiga, memohon ampun. Senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang telah dilakukan dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Yang keempat, memberi kesempatan. Memberi kesempatan kedua kepada orang lain yang telah melakukan kesalahan, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita. Yang kedua, Al-Afu. Al-Afu artinya yang Maha Pemaaf. Allah tidak hanya mengampuni tetapi juga menghapus dosa-dosa kita, seolah-olah dosa tersebut tidak pernah terjadi. Cara meneladani Al-Afu yaitu 1. Memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kalian, baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang lain dari hati agar tidak diungkit kembali selama-lamanya. Yang ketiga, tidak memelihara rasa dendam di dalam hati.
Yang ketiga, Al-Wahid. Al-Wahid yang berarti yang Maha Esa. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Tidak ada sekutu baginya. Keimanan kita kepada Allah haruslah murni, tanpa ada rasa ragu atau mengaitkan kepercayaan kepada selain Allah. Cara meneladani Al-Wahid dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani Al-Wahid berarti kita harus selalu mengutamakan Allah dalam setiap tindakan dan keputusan kita. Jangan biarkan apapun mengganggu keimanan kita. Tetaplah teguh dalam berpegang pada ajarannya dan jauhi segala bentuk kesyirikan. Yang keempat, Al-Somad. Al-Somad yang artinya yang maha dibutuhkan, tempat bergantung segala sesuatu. Allah adalah tempat kita bergantung dalam segala hal, baik saat kita senang maupun saat kita menghadapi kesulitan. Cara meneladani Al-Somad, yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. 2. Bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai cita-cita terbaik. Yang ketiga, bergantung kepada Allah dengan mengandalkan Allah dalam setiap urusan dan tidak bergantung sepenuhnya pada makhluk ataupun hal dunia. Yang keempat, keteguhan hati. Meneladani Al-Somad dengan memiliki hati yang teguh, tidak mudah terpengaruh oleh situasi apapun. Yang kelima, mandiri. Belajar untuk mandiri dalam kehidupan sehari-hari, tidak selalu bergantung pada bantuan orang lain, namun tetap menyadari bahwa segala kekuatan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh-solehah, mengenal dan meneladani Asmaul Husna adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Semoga dengan memahami Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah, dan lebih bermanfaat bagi sesama.